zaman sekarang dipakai bisa nggak? Bisa. Itulah luar biasanya. Nah, wow, Mas MC ngendikakan betul Bapak Ibu. Tahun 2012 waktu itu saya membuktikan mukjizatnya Al-Quran itu. Ya, waktu itu saya sebagai dokter ahli bedah, ya pertamanya lihat ada pasien yang parunya kayak ceromot, ya. Itu ya awalnya sih saya biasa-biasa. Dalam arti ya nek dokter bedah mau teman-teman lagi, pun gaweane ngoten operasi gitu, kridutur, gitu, kridutur, krik dudut, tur. wes bisa, wes bisa operasi. 72 paku operasi pertama. Kenapa saya bilang pertama? Karena saya anggap selesai. Allah gini ya mengono. Dan begitu hari berikutnya itu pasien teriak-teriak lagi di ruang sembuh, ada lagi pakunya. Operasi lagi, yang kedua ada 11 paku. Saya sudah mulai tertidur itu. Ini apa ya? Ini adalah apa? Nah, saya buka Quran, Masya Allah. Hari ketiga begitu lagi, dan saya operasi lagi meskipun cuma dapat 4 paku. Tapi saya langsung menemukan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 102, halaman 16, sisi sebelah kiri bagian atas. Apa ya? Iya minggu sih dia paling. Niru Ustaz Adi Hidayat. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Ternyata ada di situ. Akhirnya kemukjizatan Al-Quran ini ditamakke, apa istilah ditamakke? Dipraktekin. Iya, kita kita gunakan ayat-ayat Quran ini untuk mengobati pasien tersebut. Alhamdulillah. Cerita lengkapnya tunggu tanggal mainnya. Sponsor. Oke, panitia kontak tim saya karena hari Senin minggu lalu saya dipanggil Trans TV bersama dengan pasiennya itu, direkam, tapi rodok mbanyol soalnya bos acaranya itu Mas Uya dan ini rodok lucu-lucu, nggak tahu mau ditayangkan kapan ya, nanti panitia kontak biar kalau pas mau tayang panjenengan tahu ceritanya, karena pasiennya juga diundang di sana. Oke, sekarang lanjut ke mukjizat yang ini. Jadi saya pakai istilah mukjizat juga, karena istimewanya umat akhir zaman, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu bisa ikut pakai mukjizatnya gitu loh. Paham ya? Nek zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Musa sing saged nama kene ya nama Nabi Musa, dan itu pun sudah berlalu. Tapi kemujizatan Islam kita semua bisa mendapatkannya, asal tahu dan mau, ya, tata caranya dengan benar. Slide berikutnya. Pembukaannya wis berapa jam ya lah. Bapak Ibu, di surah Al-Mudaththir, ya, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ini perhatian betul. Siapa yang merengkel enggak mau sholat, sudah ancamannya itu neraka sakor. Ya. Wonten mboten tiang Islam
kok mboten sholat, wonten mboten? Kata berarti jenenge yang Islam KTP. Slide berikutnya. Nah, padahal sholat itu adalah anugerah terindah. Besok orang-orang masuk surga, ya itu yang paling banyak itu yakni orang-orang yang menegakkan sholat, karena paling gampang. Nek poso yo sok rada kangenan, ngelih tenan ya. Apalagi yang punya sakit punya sakit macam-macam. Tapi gak apa-apa, ada keringanannya, namanya fidyah, betul? Nah, zakat apa meneh? Zakat ki sing ora mampu malah entuk nompo. Ya, haji juga begitu. Tapi sholat ini tidak pernah boleh ditinggalkan. Makanya orang yang sakit, saya sering di Bangsal kalau sedang merawat pasien, ya saya tanyai. Nah, dokter-dokter lain cuma nanyai antibiotika, analgetika, macam-macam obat-obatan. Kalau saya tak tanyai, mpun sholat nopo dereng. Nah, walah pripun iki ngoten iki le sholat. Nah, kita terangkan, Bu. Soalnya tidak boleh ditinggal sholat itu. Perkara mboten mampu secara sempurna berdiri, lakukan dengan duduk itu. Bahkan dengan duduk pun nggak mampu, dengan berbaring. Nek berbaring nggak mampu, kok disolati bungkus dari ini. Wah, ngaji kurang komplit ini. Kalau nggak mampu dengan isyarat, kesusu bungkus. Yo, mungkin nang masjid barang. Gitu ya, itulah sholat. Dan dikatakan dalam hadis Tirmidzi, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dihitung amalannya anak Adam itu nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Dalam lafaz yang lain, in soluhat soluha sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka yang lain pun dianggap bagus. Kalau sholatnya rusak, maka yang lain pun dianggap rusak. Selain berikutnya, nah Bapak Ibu, ini gambarnya kurang begitu pas, tapi hadis ini maksudnya gini. Misal kita punya rumah, di depan rumah ada sungai, sakit gambarnya gitu. Terus sungai itu mengalir air jernih yang wangi baunya, Masya Allah, sepanjang hari mengalir. Terus kita mandi sehari 5 kali. Nanti ceritanya. Jenengan kalian bayangke, niki Nabi cerita tentang para sahabat. Nabi niku ora lenggah teng Arab, ya bener. Arab niku ora padang pasir, ya. Kok bayangke duwe omah ngarepe ana kaline mili buanter, aire jernih, baunya wangi. Terus adus dino ping 5. Aduh jan. Para sahabat iki bayang ini, walah kok ya seneng gitu. Terus Nabi bertanya, kalau seperti itu mungkin nggak, sempat nggak si debu itu nempel di tubuh? Wah, zaman tengah orang memang beleduk nonton nih. Para sahabat menjawab, nggak sempat Nabi, kita bersih banget. Nah, terus Nabi nanti kok, kadzalika sholawatul khamsi yamhullahu bihina al-khotoya. Begitulah perumpamaannya sholat yang 5 waktu wajib itu. Allah berkenan membersihkan kalian dari dosa-dosa dengan 5 kali sholat. Seneng nopo seneng? Pak Bu, tolong ngoten iki disampaikan kalih sing mau jenengan ngendika wong Islam kok meng Islam KTP sholat we ora, tolong disampaikan.
Disampaikan yang seperti ini biar tergerak. Opo kira-kira daerah di dosa kok? Coba, ngaten nggih, slide berikutnya. Nah, kemudian Nabi juga wanti-wanti di dalam mengerjakan sholat itu ada kata-kata alladzi yasriqu min sholatihi. Jadi ada orang yang mencuri di dalam sholatnya, dan itu bahkan disebut-sebut ya aswa'un nas, ya orang-orang yang jahat menjadi pencuri. Kok bisa ya disebut pencuri? Siapa itu orang yang mencuri di dalam sholatnya itu? Yakni dia la yutimmu ruku'uha wala sujuduha, yakni orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Hati-hati. Slide berikutnya. Nah, belum lagi Bapak Ibu, kalau kita itu melihat dari sisi ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Saya sebagai dokter yang sudah alhamdulillah mempelajari berbagai macam aspek ya kedokteran dalam tubuh manusia, itu memang sholat itu luar biasa ya, manfaatnya luar biasa karena gerakan-gerakannya itu unik, nggak terjadi di gerakan-gerakan normal manusia pada umumnya ya, terutama rukuk dan sujud. Ya meskipun pembahasannya bisa sejak takbiratul ihram itu sudah luar biasa. Slide berikutnya. Nah, ini secara medis tubuh kita itu terdiri dari otot-otot dan rangka. Otot niku berarti nek cara Jawane empal daging, nggih. Nah, rangka niku berarti balung. Terus nggih, kita bisa bergerak itu karena punya tulang yang digerakkan oleh daging, oleh otot. Nah, sejak takbiratul ihram, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk, salam, itu seluruh otot-otot tubuh itu tergerak dengan rapi, dengan sempurna. Yo ming syaratnya siji niku lho, tumaninah. Napa artinya? Jeda. Ya, jadi tumaninah itu bergerak pada posisinya yang benar, kemudian diamnya itu betul-betul diam. Ini orang langsung kumpul wae. Nah, rukuk juga begitu, bergerak plek dalam posisi rukuknya, kemudian ada periode diam. Diam. Jadi tumaninah tidak hanya berarti alon-alon, ono sing lengar tak iki ming alon-alon, dadi nek ini obat terus ini belum tumaninah. Nanti nggih, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya bisa mulai menerangkan ya dari posisi berdirinya orang sholat. Jadi ini anak cah nong naruh nol jabe. Oh, apa? Ini. Masalah. Dua atau tiga? Biar. Coba berdirinya orang sholat. Monggo. Tok-toke kula imam nggih. Imam. Ning rada kuwalik iki. Kebelaten kok mboten mau. Mboten kula apa. Sawu sufufaku fi sholat. Terus saya jawab napa? Nah, sok ngoten niku lho. Ming jawab tok ning ora obat. Padahal kudune iki obat. Obat iki napa perlune? Merapatkan barisan sampai ini loh Pak Bu, tidak ada selang. Ini loh.
Nah, pertama yang dirapatkan itu bahu. Makanya kalau Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Mekah, Masjidil Haram, pasti tidak hanya ngomong sawu sufufakum fi sholat, tapi mesti ada panjang. Ada yang apa? Panjangnya seperti apa? Istawu, ya. Terus ada hadu bainal manakibi wasudul khalal, gitu. Ya, artinya rapatkan bahu-bahu kalian dan jangan sampai ada celah. Oke? Itu memang begitu. Berdiri sholat itu begitu. Nah, baru kalau ini sudah rapat, baru kakinya dirapatkan. Paham ya? Ning wong Indonesia sok-sok kleru. Dadi imam sik dipentelengi sikil. Wah, ngene, akhirnya iki ngene. Karena saya dipentelengi sikil, ya. Padahal harusnya bahu. Wah, kayaknya sikil sing sandi iki mau foto iki. Boyo, apalagi yang sejadahnya lebar-lebar itu jadi sungkan kita mau nginjak sejadahnya gimana, tapi kalau nggak nginjak ini slow gitu. Bapak Ibu coba, perkara yang sesepele ini itu belum terjadi di masyarakat, betul nggak? Padahal di ayat jelas ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang namanya bunyanun marsus itu ya, coro pasang boto ya mestinya rapet-rapet, betul nggak? Mosok boto renggang-renggang ya nggak bakal jadi bunyanun marsus, ambrol. Jadi memang harus rapet. Betul nggak? Nah, setelah itu pasti ini begagah, nggak mungkin ini rapet, betul nggak? Tapi begagahnya pun mesti akan selebar bahunya masing-masing supaya barisan berikutnya juga bisa rapet. Masya Allah ya, atas ke bawah rapet gitu loh. Inilah sebetulnya yang saya maksud secara medis, bahwa siap ya, sikap yang siap dan seperti kuda-kuda itu memang ini aneh dalam arti istimewa. Bayangkan Bapak Ibu, coba diusahakan mata kakinya ikut rapat, bisa nggak? Iya, bisa nggak? Kalau saya memang sudah terbiasa, memang saya membiasakan. Jadi kalau sedang sholat, jari-jari pun kalau ditarik garis lurus itu menghadapnya juga ke depan, ya kan? Karena memang seperti ini. Ini sebetulnya penyelarasan titik tumpu badan kita. Karena di luar sholat, kalau kita sedang tidak sholat, memang jalan kita itu posisinya begini, jajannya nek mlaku ya ini gitu. Tapi pas sholat ini diselaraskan gitu loh. Paham ya? Makanya kompaksitas tulangnya itu juga bagus. Tetap kalau sholatnya kita dalam posisi yang bagus. Ya, slide berikutnya sekarang. Nah ini klik lagi, ya. Itulah Bapak Ibu, klik lagi. Nah itulah kalau kita berdirinya sempurna seperti ini efeknya sangat bagus terhadap tubuh kita. Ya, jari-jari kakinya juga diarahkan ke depan lurus, tidak keluar sana. Ya. Itu nyaman itu di tubuh, dan kaki itu nggak gampang kesleo gitu loh, karena kekuatan sendi dan ototnya berubah menjadi pas sempurna. Slide berikutnya, klik lagi. Ya, lanjut saja ini berdirinya. Nah, takbiratul ihram sekarang. Coba Allah, stop dulu ya. Mau tak terangin maksudnya. Terus sampai nanti ya. Bapak Ibu, kelihatannya sepele, tapi ini otot ini. Nah,
Ini namanya pectoralis major. Ini namanya deltoideus. Di sini namanya bicep, di sini namanya tricep, di sini namanya belakang ya, namanya teres major dan teres minor. Ya, ini otot-otot ini begitu fixnya mengangkat bangunan rongga dada. Yang saya rongga dada itu nek jenengan bayang iki kaya kurungan manuk nih kok. Ini jerone itu manuk. Jerone paru-paru. Ya, tapi seperti orang bawa kurungan itu dengan cara seperti ini. Makanya harus begini. Ya. Harus begini. Tingginya boleh setelinga, boleh sekepala, ya. Ya, minimal sepundak, minimal. Ya. Tapi harus diangkat. Ini kalau sing sholat ini, Allahu Akbar. Ini gitu. Coba. Nah, kenapa begitu rongga dada ini diangkat, itu otomatis rusuknya juga ikut keangkat, kemudian rongganya itu melebar, dan otomatis paru-parunya itu bertekanan negatif. Udah dengan sendirinya Pak Bu, udara itu masuk mengalir. Nah, tapi pada saat yang sama kita disuruh takbir Allah. Oke? Sekarang ditaruh Allahu Akbar. Ya, disuruh. Bayangkan, tadi kan udara paru-paru tekanannya rendah. Harusnya udara masuk, betul nggak? Ya. Tapi kok kita disuruh takbir? Berarti kan kalau takbir kan harus mengeluarkan udara, betul? Ya. Jadi siapa yang bekerja mengeluarkan udara? Otot. Kalau ada yang nebaknya benar, toh berarti dia paham ilmu biologi. Bukan. Namanya diafragma. Sekat rongga badan. Coba. Jadi cuman begini-begini saja sudah seakan-akan mengolahragakan organ-organ dalam. Coba. Kurang apa Islam itu? Makanya nek ngantek ada orang kok yang nggak mau sholat atau sholatnya asal-asalan, wah tenang, berarti orang dua menolak. Ya, ngaji ini kurang. Itu ya, slide berikutnya. Nah, itu kan kawan rokok. Ya, berbagai kesalahan orang takbir ya. Terus slide lagi. Ya, macam-macam mau diputer-puter ya. Terus lagi ya. Nah, ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Terus ya, pokoknya diangkat, tangan menghadap ke depan, terus naik, terus sedangkan ya. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang rukuk. Nah, ini sekarang tuh ini. Nah, tolong jenengan rukuk Allahu Akbar. Ning ben ketok yang jauh balen. Sing setunggal madhep mriko. Nah, yang satu ngadep sini. Ya, ini kok yo rada maju. Ya, yuk sekarang Allahu Akbar. Nah, kira-kira kurang pripun iki? Pas. Niki nek cara Nabi nika lho hadise niku kudu dikai gelas grimpang apa ora. Ndi gelas ini? Kenapa? Karena Nabi ngendikane betul-betul lurus punggungnya sehingga rata. Jadi kira untuk kepedungan betul. Mas angkat sini. Ini yo sirahe menundun. Kesempatan. Pas nggih? Pas. Nek niki pripun? Wah, kok tak encik ngono ngene. Kurang dekek, Pak. Pripun carane? Ngoten. Waduh, wis kebacot iki. Penting tadi. Ya wis, sami Allahu liman hamidah.
Bapak Ibu, pun madem mriki. Ini memang harus dilatih. Artinya nanti penjenengan di rumah dengan bati dewi-dewi, ayo coba praktek. Allahu Akbar. Itu kira-kira empun lempeng nopo dering. Empun lempeng nopo dering. Dibanding kali sing loro niku wae. Jenengan mengki cocok-cocokan kali batiye. Nggih. Kondur pokoke ayo Pak tak cek Pak. Wah sisa niku diengkok-engkok niki. Kapan meneh ya toh? Bapake diengkok-engkok wae. Soalnya saya sangat prihatin. Matur nuwun nggih, alhamdulillah. Saya sangat prihatin kalau ada orang sholat kok rukuknya Allahu Akbar. Tengel-tengel ngene iki lho. Onten mboten sing ngoten iki. Tingane rawuh. Ya rukuk kok Allahu Akbar. Iji tengel-tengel ngene. Alasane muni boyoken. Bu nyun sewu. Mang penerkele rukuk mengke boyoke ilang. Boyoke ilang. Apa mau? Leloro boyok niku mengke mantun insyaallah. Mang penerkele salat nggih tenan niku. Sinten sing muni boyon engkok sarep dijepit warna-warna awi le rukuk dipenerke plek bener-bener lurus dan dipertahankan tuma. Nah, itu insyaallah itu mulur. Ngoten nggih? Masuk Allahu Akbar. Ijik tengel-tengel ngene. Kowe niku le napa jenenge? Le iktidal niku meng ngoten iki. Sami Allahu liman. Niki ki orang jejeg meh soalnya ngirit bagus kan langsung arep. Iki ana salat kok ngirit-ngirit barang iki ceritane. Slide berikutnya. Ya, jadi benar-benar Bapak Ibu kalau kita rukuk betul-betul harus ya menunduk. Ya, jangan sampai cuma tengel-tengel tadi itu, ya. Sampai mata itu bisa melihat kakinya. Slide berikutnya. Nah, rukuk itu mencegah berbagai macam penyakit yang tadi saya bilang, ya. Bahkan sampai dengan prostat itu teratasi. Ayo perbaiki sholatnya, ya. Ya, ibu-ibu yang punya gangguan macam-macam di organ-organ kewanitaannya, perbaiki sholatnya. Slide berikutnya. Jadi posisinya betul-betul harus horizontal, kedua lengannya itu menyangga, ya. Kemudian dilakukan tumanin. Oke, slide berikutnya. Nah, itu titik-titik punggung kita yang banyak sekali jumlahnya, titik-titik refleksi. Kalau kita itu rukuknya bagus, maka titik-titik itu otomatis terstimulasi sehingga kita merasakan manfaatnya orang sholat, ya, dengan kebugaran tubuh setelah menjalankan sholat. Slide berikutnya. Nah, klik lagi. Jadi ngeten lho ceritane. Niki sing kotak-kotak niki tak umpamake napa Bu? Gambar napa niku? Tahu. Tak umpamake ruas-ruas tulang belakang, ya. Jadi ruas tulang belakang niku kaya kotak-kotak ngoten niku rak sak jumlek awake dhewe niku rak nggih tumpang tindih ngoten mawon. Nggih to? Ruas tulang belakang kan selalu tumpang tindih. Nah, lama-lama sing paling bawah itu mimpes, nggih mboten? Gandeng mimpes
Padahal di antara tulang itu ada saraf. Mula ana penyakit jenenge saraf kejepit itu. Lah nek munggo wong ki sering menggelantung iki napa? Ya, nek munggo wong ki gelem ngono kuwi kaya kowe anak aku anak wong nek kowe anak lutung itu bisa saling meregang. Kakang kula niku nggih dokter ning dokter hewan. Ora tau ana sapi lara boyok ngono ora tau. Soalnya napa? Lah sapi niku kan rupuk terus. Ngeten lho ceritane, Masya Allah. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, maka dengan rukuk yang bagus kita bisa dicegah untuk supaya tidak bungkuk, ya. Tuh. Kenapa? Karena terus melurus tadi itu, bukan melengkung. Lama-lama kan melengkung. Wis melengkung nek mlaku karo gede-gede. Slide berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi makin tua itu kalau diukur tinggi badannya malah berkurang. Aneh kan? Karena melengkung. Slide berikutnya. Nah, ini perumpamaannya. Kalau kita rukuk, ruas tulang belakangnya itu mendatar lurus, terus tangannya menyangga, oke? Itu ada efek diulur, nonton. Gitu? Ada efek diulur. Makin tumakninah, makin lama klik lagi itu mulur tenan, bahkan melengkung, tapi melengkungnya kaya nek jenengan duwe tali memean dienggo memehe kan melengkunge ngoten, nggih ta? Masya Allah. Wah nek melengkunge ngoten iki nek tali rak ya dadi gagah ngono lho. Nek ora kan niku wae. Oke. Ini manfaatnya sholat, terutama ibu-ibu, maaf. Karena ibu-ibu itu punya periode yang namanya menopause. Itu sudah otomatis ibu-ibu akan cenderung menjadi bungkuk tadi itu. Ya, nek bapak-bapak tetap ya. Wah, senang betul Pak. Slide berikutnya. Nah, ini berbagai macam gambaran ya bahwa punggung itu harus rata. Slide berikutnya. Ya, ada yang tadi itu terlalu curang, ada yang masih jangan, slide. Ya, ini yang tadi saya gambarkan tengel-tengel tadi itu, ya. Ya. Terus tangan itu tetap harus megang di lutut, ya. Jadi jangan kemana-mana tangannya, ya, megang di lutut. Slide berikutnya. Nah, sekarang sujud. Bapak Ibu sekalian, kalau rukuk seperti itu, sujud itu lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena posisi otak kita otomatis berada lebih rendah dari jantung. Itu yang menyebabkan otak kita ini pembuluh darahnya dilatih elastisitasnya. Elastisitas ini apa? Kelenturan, supaya tidak gampang pecah. Karena kalau pecah akan mengalami sakit, namanya apa? Bukan. Namanya apa? Apa tadi? Ya tadi apa tadi? Ya. Kalau sudah sakit ditafani, Pak sakit nopo? Seteo ngono ya jawab. Nopo? Seteo. Ya, mohon maaf ya nama keguyon ya. Mudah-mudahan dengan sholat kita yang makin diperbagus, kita dihindarkan dari penyakit stroke. Tapi kalau penjenengan juga ya qadarullah sudah mengalami, baik sekarang ini stroke itu ada 3 tingkatan ya, 4 bahkan. Ya tetap sholatnya diperbaiki biar tidak tambah-tambah komplikasinya.
Ngoten nggih. Slide berikutnya. Jadi sujud itu benar-benar satu-satunya posisi di mana ya tadi itu pelatihan pembuluh darah otak. Kita kan di luar sholat kan nggak mungkin memposisikan otak kita di bawah jantung. Piye caranya? Jungkel. Kober-kober jungkel ya. Koprol, kayang dan seterusnya. Ya mungkin kalau olahraga ya. Tapi masya Allah kita ini diberi fasilitas ini loh. Ya Allah. Gitu ya. Kemudian efek pelurusan tulang belakang tadi juga terjadi seperti waktu saya menerangkan ruku tadi. Slide berikutnya. Nah, bagi wanita yang masih subur juga itu bagus ya. Bagi yang sudah pos ya, tadi juga tetap mempertahankan ya organ-organnya secara baik. Slide berikutnya. Jadi yang tadi saya bilang ini gerakan atau senam anti stroke ya, makanya sujud juga Nabi berpesan jangan sampai hanya seperti burung mematuk ceduk 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 gitu. Tapi diperlama tadi dulu tumanina, makanya bacaannya kadang-kadang diulang 3 kali betul. Bahkan untuk sujud yang terakhir kadang-kadang lama lagi ini kok ratangi jebul ngorok. Nah berikutnya. Nah sekarang mengapa kok sujudnya itu nggak optimal? Menurut saya Pak Bu, kadang-kadang orang itu nggak pengen dahinya itu ibu-ibu terutama ndak ireng, terus orang ditempelke ya salah, atau diganjeli tangan ya, atau diganjeli sajadah dilempit tebel, jangan ya, harus nempel 7 anggota badan. Paham ya? 1 dahi, 2, 3 telapak tangan kanan kiri, 4, 5 lutut kanan kiri, terus 6, 7-nya adalah ujung dari jari kaki. Ada juga yang sujudnya ini malah diangkat ini. Ada itu, atau ada yang sujudnya tangannya masih nempel di paha, jadi cuma begini. Nah, jangan, harus 7 nempel, dan posisi pantat itu tegak, bukan deprek di kaki, jangan, harus diangkat. Ya, harus diangkat, maksudnya tegak. Nah ini sosok terjadi ketika sejadahnya itu pendek. Ya, pendek. Ini yo ono sing mas-mas itu yo sing rodok kemantepan ngantek ndelosor kan. Wah. Malah kejelumut. Enggak usah ndelosor. Pokoknya tegak udah cukup, ya. Itu gini. Udah, pokoknya kita sempurnakan gerakan sholat kita. Oke, kalau menyontoh-nyontoni matanya pun geblok bios ya. Bayangkan kalau kita sholat benar, Slide berikutnya. Nah, ini peringatan ya, jangan tangannya itu dihamparkan. Apa maksudnya ini? Nah, terus, nah ini kakinya itu turun. Ini saya Pak Bu. Nek niku ora 7 to, 1 2 3 4 5 6 itu. Nggih. Itu yang pertama yang mana? Kan orang kadang-kadang tangan dulu apa lutut dulu? Yes, good. Rasa udur. Tangan dulu ya boleh, gandeng ya wis rada umur, baru lutut. Nek sing nom-nom ya mantep kok blek ya ta. Nah, sing penting aja bathuk sik wis. Ning nek arep nyoba ora apa-apa tak tunggu nang RSI. Selain berikutnya ya, jadi 7 ya.
dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung jari kaki. Ini harus nempel semua, dan pantatnya harus diangkat, nggak boleh pantatnya itu deprek di kaki. Yang saya sering kalau di Mekah itu banyak ibu-ibu malah ngene iki lho, ngene iki terus lek sujud ngene iki coba. Iku ra yo ning saking males gitu loh. Kan ngene iki. Terus sujud itu seperti ini. Oke ya. Sempurnakan. Selain berikutnya, nah ini tadi sing pendelosoran tadi itu ya, pendelosoran. Terus ketiak itu yang betul dibuka, nggak laki nggak perempuan. Ketiak itu yang betul dibuka, tapi siku nggak boleh ditaruh di bawah, siku harus diangkat. Jadi ketiak dibuka, siku harus diangkat. Selain ya, gitu ya. Jadi ketiaknya dibuka, sikunya diangkat, ya, dahi nempel, ini nempel semua. Oke, nonton nggih? Pokoknya disempurnakan. Oke, slide berikutnya. Nah, iktidal tadi belum dibahas, ini urutannya keliru. Tapi intinya Bu, Pak, yang namanya iktidal itu kembali berdiri tegak. Tadi itu loh ya saya matur, wis rukuk ming tengel-tengel, sami Allah ki ming tangane kok sami Allah gitu. Nah, soal ini gua irit langsung arep sujud, jangan, harus kembali tegak. Oke, slide berikutnya. Ya, duduk. Duduk itu ada dua, iftirash dan tawarruk. Slide. Jadi kalau iftirash itu ya slide. Kalau iftirash itu telapak kaki kirinya diduduki oleh pantat kita. Kalau tawarruk itu pantatnya ditaruh di lantai, telapak kakinya dihamparkan di bawah kaki kanan, dan telapak kaki kanan tetap tegak. Nah kita salah zaman simbah-simbah biyen yang ngajari jempole madal, bukan jempole, ya seluruh jari-jari. Nah ini loh, makanya latihan bukan begini terus begini kan, bukan, tapi dari napak ditarik ke belakang terus plak. Nah ini loh, oke, ini harus tetap tegak. Ini tadi apa? Iftirash. Oke. Terus kaki kiri dimasukkan, terus pantatnya diturunkan. Ini namanya tawarruk. Oke. Lihat kepala dan lehernya tetap biasa, rasa mengleng-mengleng. Oke. Untuk mengleng-mengleng ini Tertarik. jadi yang beda itu cuma di bagian kaki kiri dan pantat. Ngerti nggih? Ayo sempurnakan. Jangan tadi itu koyo ibu-ibu sing tak cerita ini iki lho. Dengkule meneh. Mau boyoke. Nah, dek sujud mau gundule. Selain berikutnya, ya ini ya, ini tasawuf awal atau iftirash, ini tasawuf akhir. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi seperti ini gambarnya. Masih sama, slide. Nah, Bapak Ibu, ini sari-sarinya seperti ini. Sholat adalah ritual terpenting antara hamba kepada Tuhannya. Jagalah sholat, insya Allah tubuh akan sehat. Ya. Kalau ditembangin, jagalah sholat, jangan kau terlambat. Jagalah sholat, lentera hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.